Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nivakan Segera Satria. Jadi pada kesempatan kali ini di sini saya akan membicarakan sedikit nih mengenai manajemen keuangan yang baik dan benar. Di sini saya akan membahas poin-poin seperti balance sheet, lalu ada perhitungan laba dan rugi, lalu ada analisis perbandingan dan perhitungan, kemudian ada analisis net working capital. Selanjutnya ada analisis rasio keuangan, dan yang terakhir ada analisis SWOT. Jadi, kita langsung aja nih menuju ke materinya. Baik teman-teman semuanya, jadi di sini saya akan melanjutkan pembicaraan mengenai manajemen keuangan dengan menampilkan sedikit PPT. Jadi yang pertama yaitu kita akan membahas balance sheet atau neraca. Jadi balance sheet itu laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu berupa aset, liabilitas atau kewajiban, dan ekuitas. Neraca harus seimbang. Jadi di sini kita bisa menggunakan rumus yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi teman-teman semua, komponen utama neraca itu dibagi menjadi 3 seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama ada aset. Aset juga dibagi beberapa macam. Yang pertama ada aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Aset lancar itu contohnya seperti kas, piutang, atau persediaan. Lalu ada aset tetap seperti tanah, bangunan, atau mesin. Kemudian ada aset lainnya yang berupa aset tak berwujud. Kemudian yang kedua ada liabilitas atau kewajiban. Kewajiban dibagi menjadi 2 macam. Kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar itu berupa utang dagang atau utang jangka pendek. Kemudian ada kewajiban jangka panjang seperti pinjaman bank jangka panjang. Lalu kemudian yang ketiga ada ekuitas atau modal pemilik. Jadi ekuitas ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada modal di store dan laba yang ditahan. Kita masuk pembicaraan yang kedua yaitu perhitungan laba rugi atau income statement. Jadi perhitungan laba rugi yaitu laporan yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu dengan menghitung pendapatan, beban, dan laba atau rugi. Perhitungan sederhana laba rugi itu seperti tertera di atas ini. Yang pertama ada laba kotor itu dihitung dengan pendapatan dikurangi hasil pokok penjualan. Kemudian laba operasional sama dengan laba kotor dikurangi beban operasional. Dan yang terakhir yaitu laba bersih yaitu laba operasional dikurangi modal. Kita lanjutkan lagi ke pembahasan yang ketiga yaitu analisis perbandingan dan perhitungan. Vertical horizontal analysis. Jadi analisis perbandingan dan perhitungan yaitu analisis yang digunakan untuk melihat perubahan kinerja perusahaan dengan membandingkan laporan keuangan antara tahun yang berbeda. Jadi kita masuk yang pertama yaitu horizontal analysis atau analisis tren. Horizontal analysis yaitu membandingkan angka laporan keuangan antar tahun. Perhitungannya kita bisa gunakan dengan tahun lalu dibagi tahun ini dikurangi tahun lalu dikali 100%. Contohnya, pendapatan kita 2023 yaitu 100 juta. Pendapatan kita di tahun ini 2024 yaitu 120 juta. Kenaikannya dihitung dengan rumus yang tadi 120 dikurangi 100 dibagi 100 dikali 100% yaitu 20%. Yang kedua yaitu vertical analysis atau common size. Jadi vertical analysis itu yaitu menunjukkan persentase setiap akun terhadap total. Perhitungannya dengan pendapatan 100%, HPP-nya 60%, yang artinya 60% pendapatan dipakai untuk HPP. Kita lanjutkan ke pembahasan yang keempat yaitu analisis net working capital atau modal kerja bersih. Jadi analisis net working capital itu yaitu selisih antara aset lancar dan utang lancar, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Perhitungannya dengan aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Contoh, aset lancarnya yaitu 80 juta,
utang lancarnya 50 juta. Jadi NWC-nya yaitu 30 juta. Positif, perusahaan itu memiliki manajemen keuangan yang sehat. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya yaitu analisis rasio keuangan. Jadi analisis rasio keuangan itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kesehatan keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu mengukur kemampuan melunasi kewajiban jangka pendek. Rumusnya seperti yang tertera di presentase. Kemudian ada rasio solvabilitas, yaitu kemampuan melunasi utang jangka panjang. Selanjutnya ada rasio profitabilitas, yaitu mengukur kemampuan menghasilkan laba. Kemudian ada rasio aktivitas, yaitu efisiensi penggunaan aset. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir yaitu analisis SWOT. Jadi, analisis SWOT digunakan untuk menilai kondisi internal dan eksternal usaha. Perlu kita ketahui, SWOT sendiri itu memiliki makna pada setiap hurufnya. Kita mulai dari S yaitu strength atau kekuatan. Jadi, di dalam kekuatan itu membahas mengenai keunggulan produk, lokasi strategis, dan SDM berpengalaman. Selanjutnya yaitu W, weaknesses atau kelemahan. Pada kelemahan sendiri, kita mengulas seperti modal terbatas, peralatan kurang modern, dan manajemen belum optimal. Lalu pada O atau opportunities, peluang, kita membahas mengenai permintaan pasar meningkat, teknologi baru, dan tren konsumen. Lalu yang terakhir yaitu T, threats atau ancaman. Pada ancaman sendiri kita membahas mengenai banyak pesaing, perubahan harga bahan baku, dan regulasi pemerintah. Nah, jadi teman-teman semuanya, itulah tadi penjelasan sedikit mengenai neraca, perhitungan laba rugi, analisis perbandingan, analisis networking kapital, analisis rasio, dan analisis SWOT. Semoga sedikit pembicaraan pada video kali ini dapat membantu kalian semua dalam memahami dasar analisis manajemen keuangan. See you next time. Bye-bye.